yang kita lakukan di sini dan di Akademi Kripto. Akademi Kripto itu untuk kalian belajar jadi profesional investor. Setuju. Untuk nyari alpha. Karena banyak yang akhirnya belajar sama kita tuh kerja di exchange kayak Indodax, di toko kripto juga ada. Bahkan fund-fund luar ya, tapi kan kita nggak bisa sebut ya. Ada yang berhasil lulusan dari kita itu kerja di fund-fund luar dan kebanyakan ya jadi influencer kesayangan kalian. Bisa dilihat di testimoni kita. Bisa lihat di testimoni kita gitu. Itu ada di Discord kita testimoni. Nah dan soalnya banyak yang bilang, tapi ini kan investasi atau apa? Investasi itu dibagi dua dulu teman-teman ya. Jadi ini masih poin nomor 4 nih. Investasi dibagi dua. Alpha dan beta. Lu adalah orang yang yakin mau main Olympics, lu mau jadi professional investor kayak kita atau tidak? Misalnya Alfian nih, Alfian bilang oke, gue mau beli saham nih, terus dia mau bilang oh kayaknya BRI bakal outperform BCA, gue pukul dia pasti. Ya. Gue pasti bilang Alfian lu beli indeks gitu. That's it, that's all. Kayak Pierre nih, ya kan? Dia mau coba misalnya di kripto tuh dia mau beli yang lain selain Bitcoin pasti gue pukul dia. Benar. Kenapa? Karena itu adalah betanya market kripto. Gitu ya. Makanya ada konsep namanya higher beta. Jadi kalau misalnya orang beli misalnya Sui, Solana itu masuk ke higher beta. Tapi itu lu udah masuk kategori professional investor yang harus full time, bro. Setuju. Ini bukan pekerjaan sampingan. Kalau beta itu pekerjaan sampingan. Market itu bisa pasif. Contoh, Najib tadi. Najib itu kerjanya apa? Dia kan kerja di pertanian, bro. Ya. Najib bisa sisihin misalnya 5 juta uangnya, dia main beta nih, dia invest di misalnya indeksnya Jepang atau S&P 500. Najib will be good gitu. Ya. Lu tabung dulu 130 juta Najib, lu beli indeks, lu beli Bitcoin indeks, misal bagi dua lu barbel lah, 50% S&P, 50 Bitcoin, silahkan. Itu ntar lu jadi miliarder, Najib. Yes. You will be miliarder in no time dengan income power 10-20 segitu. tahun lah ya. Iya. In no time-nya. Untuk 10 normal tahun. people. Dan Iya. itu pun juga lebih bagus daripada Lu jadi gembel. Karena 90% orang di dunia ini. gue yakin bro, banyak nanti kalau kita telepon di sini ya, yang udah tua, terus nggak ada tabungan, itu 100% salah lu. Ya, Lu setuju. kalau sampai jadi tua, tapi nggak ada tabungan bro, ada yang bilang, tapi kan income gue stagnan, lu yang stagnan. Iya. Kenapa nggak income orang di sini bisa nggak stagnan? Skill lu yang stagnan, gitu. Nah, gimana caranya improve income? Nah, itu nanti kita bahas nanti bro, cara improve income. Tapi kita lanjut tangganya dulu. Nah, tangganya ini sebenarnya gue ganti bro, banyak yang gue ganti, karena gue banyak terinspirasi sama dia juga. Yes. Yang kelima ini gue ganti. Tadinya dulu, gue ingat tangga kelima tau nggak apa bro? Dana pensiun. Cuman dana pensiun itu sebenarnya masih jauh teman-teman, ya, masih jauh. Jadi bro kakak ini kasih tahu gue, kayaknya bukan dana pensiun, tapi dana pendidikan anak. Nah, ya. Jadi kita akan bahas di sini bro, tentang yang kelima. Yes. Itu inspirasi dari dia. Kemarin kita baru ngobrol, kita mau bikin ulang tangganya karena kita mau bikin ternak uang lagi. Jadi nomor 5 itu bukan dana pensiun, karena dana pensiun itu terlalu jauh dan yang paling tinggi inflasinya bro kakak kasih tahu gue bahwa dana pendidikan anak. Ya. Jadi dana pendidikan anak itu yang orang paling sulit untuk dapatkan karena inflasi bisa 20-25% per tahun. Dan Tapi yang datanya nggak segitu biasanya. bisa lebih bahkan. Yes. 30 kan sebenarnya. Ini gue trim down aja buat mereka. Ya. Yang keenam itu lunasin KPR baru, ya. Ketika lu udah punya serangan investasinya, lu udah punya dana pendidikan anak, baru lu hajar KPR secara cepat. Ya. Ketika KPR udah beres, lu udah selesai nomor 6, nomor 7. Itu namanya bikin kekayaan dan berbagi, bro. Ya. Nah, itu di stage kita nih, level kita nih, udah bikin kekayaan. Nah, bikin kekayaan ini nanti mungkin kita akan bahas di Terakong ya, buat teman-teman yang punya harta mungkin di atas 50 miliar, kita kasih tahu caranya ya. Exactly. Karena ngatur di atas 50 miliar tuh beda banget sama kayak ngatur 10, 5 miliar. Wealth preservation, ya cara lu bikin enduring wealth, lu bikin kekayaannya kayak Rockefeller, Rothschild yang Dan kita turun ke anak-anak lu gitu. juga kasih akses kita ya, Ya. untuk wealth maintaining itu dan Dan juga gini, direct access ya. direct akses ke kita dalam format gini. Kan contoh seperti misalnya lu pengen tahu kan pasti gua dana darurat pakai apa? Pasti lu pengen tahu. Yes. Tapi gua tidak akan pernah bisa share di publik. Kenapa? Karena MI yang gua pakai untuk dana darurat gua, yaitu teman-teman sendiri juga, dan aumnya kecil-kecil, bro. Gitu. Gua nggak pengen share itu ke khalayak luas. Tapi ntar kita kasih general advice aja. Lu bisa taruh aja di produk mana, ya, apa yang lu bisa pakai untuk jaga kehidupan lu. Jadi teman-teman paham ya, tangga dana darurat itu tangga ternak uang itu seperti apa. 1 ya nabung 10 juta, 2 itu lunasin semua hutang, 3 simpan dana darurat, 4 invest minimal 20%, pilih beta atau alpha, 5 itu dana pendidikan anak, 6 itu lunasin KPR, 7 itu bikin kekayaan, jaga kekayaan dan berbagi ya. Setuju. Simple ya bro ya. Yes. Kita mungkin sambil bahas-bahas ini kita coba suruh tanya pertanyaan selanjutnya ya bro ya. Oke, let's go. Let's go nih ya.
Tenang, ini banyak nih bro hari ini Banyak ya. barangnya banyak ini kita. Halo? Halo, Ya, dengan siapa ini? dengan ET. Ya. Coba dijelaskan apa problem keuangannya? Iya bang, pertama-tama makasih ya atas kesempatannya ya. Ya. Ya jadi for the context dulu, gue usia 30 tahun dan masih single. Jadi gue lagi transisi bang dari 9 to 5 job gitu ke freelancer bang. Nah, yang gue agak kaget di transisi ini adalah biasanya kan kalau pekerjaan kantoran itu biasanya kita dapat gaji tertentu, amount tertentu di tanggal tertentu gitu. Jadi begitu duitnya turun kita bisa langsung bagi tuh kayak kata lu tadi ya ke beberapa tangga kayak gitu kan. Nah tapi sekarang pendapatan gue jujur aja masih naik turun karena memang masih merintis gitu bang. Range-nya bisa dari 0 sebulan tuh bisa nggak ada sama sekali 0 Ya. sampai 2.400-an USD lah. Oke. Nah itu kalau pengeluaran gue sendiri itu biasanya di 4,5 jutaan bang. Oke. Terus sisanya itu gue tabung gitu langsung. Oke. Gitu sih bang. Nah pertanyaannya itu ngatur cash flow-nya gimana ya bang untuk yang naik turun gitu penghasilannya bang. Oke. Dan gimana caranya dapat klien yang bisa tetap gitu loh. Oke. Biar penghasilannya nggak naik turun. Oke, ini gua rekap sedikit ya. Jadi penghasilan lu sekitar mungkin 35 sampai 40 juta, bisa dari 0 sampai 40 juta lah gua bilang ya. 0 ke 40 juta ya. Iya segitu bang. Kalau pengeluaran stay di 4,5. Iya. Sedangkan dulu pekerjaan gajinya berapa? Sekitar 20-an. Sekitar 20-an ya. Oke. Iya. Punya tabungan 10 juta punya? Tabungan aman, hutang nggak ada. Hutang nggak ada? Dana darurat udah berapa? Aman sampai 1 tahun. Investasi masuk Bitcoin sama saham bang. Udah sampai nice. situ aja sih bang. Oke, ini Benar. udah top ini. Sangat terliterasi keuangan ya. Sangat terliterasi keuangan. Dan, Jadi gini. dan masih single cewek. Iya. Jadi Ada teman-teman yang mau nih? Boleh nih, Eti nih ya. Awas ya mau kondo di sini. Hati-hati ya. ini Hati-hati nih mau kondo. terliterasi. Oke. Mau kondo di sini. Karena lu punya itu fluktuatif, jadi gua akan kasih saran lebih ke yang nanti bisnisnya. Tapi karena lu pendapatannya fluktuatif, itu sebenarnya harusnya lebih panjang lagi, ya. Jadi kalau 1 tahun, gua akan sarankan ke 2 tahun bahkan dana daruratnya. Kenapa? Karena freelance beda sama pekerjaan. Pekerjaan itu dapat secara pasti. Tapi balik lagi, kalau lu tuker sesuatu untuk sesuatu yang pasti, sama lu coba untuk ibaratnya venture sendiri bikin usaha kan, yang berdagang kan, untuk jual skill lu bisa 0 bisa sampai 40 juta. Gua kan selalu ambil yang upside itu sebenarnya lebih jauh. Tapi ini bukan untuk semua orang, karena lu punya skillnya. Nah gimana caranya dapat klien yang lebih konsisten? Jawabannya adalah develop skillnya. Freelance-nya apa nih kalau boleh tahu? Gue jualan pitch deck gitu sih bang. Jadi ada startup luar negeri yang mau itu presentasi. Oke. Pitch gitu. Gue bantu desain, gue bantu storyline-nya. Oke. Jadi biasa startup seperti apa? Ini yang baru mau awal banget fundraise atau startup series A, series B, series C atau di mana level startupnya? Ya mereka biasanya yang baru mulai banget sih gitu, baru memperkenalkan produk sih. Biasanya gue dapatnya yang kayak gitu sih, memperkenalkan produknya, timnya dan lain-lain gitu sih. Gue baru tahu berarti. Gue beneran baru tahu loh ada jasa bikinin pitch decknya startup yang baru. Itu investor kasihan tuh berarti. Ini jasa kayak jasa joki begitu berarti. Karena gue baru tahu ada industrinya ya. Karena waktu gue bikin startup itu harus bikin sendiri kan decknya semua sebenarnya. Curhat Oke. loh bro jadi. Unik ini. Jadi jawabannya adalah gimana cara lu bisa dapat klien lebih banyak. Sekarang channel lu untuk jual gimana? Karena secara keuangan udah set ya bro. Udah. Ya? Tinggal dilanjutin lagi, udah beli saham Oke kan banget. Udah beres tuh. Yes. Dana daruratnya mungkin itu preferensi lu, tapi setahun sih sebenarnya cukup bro. Ya. Tapi kalau freelance menurut kita enakan 2 tahun sih. Kayak Ray Dalio Benar. tadi dikali 2. Taruh di mana dana daruratnya sekarang? Reksadana bang. Reksadana apa? Reksadana obligasi. Oh, kok gini? Kalau obligasi itu lu cari yang fluktuatif atau yang garisnya lurus? Yang stable gitu loh bang. Apa ya? Dana mas stabil, Sukor Stable Fund. Ya pokoknya yang stable gitu. Gue hafal semua. Di antara dua itu bang. Oh antara dua itu oke lah. Itu berarti sekitar yieldnya 5%-an ya kalau gua nggak salah inget ya 5%-an. Oke. It's fine. Ini berarti sudah sangat terliterasi. Yes. Lu harus main offense sekarang karena